Sekarang kita belajar apa nih? Apa ya? Gimana kalau fisika yang diterangin Pak Guru di kelas tadi? Yang mana? Itu loh, tentang pembiasan. Oh, yang itu. Ya, boleh lah. Mulai dari mana kita membahasnya? Dari sendok yang dimasukkan ke dalam air. Ya. Nah, nih ya. Sekarang saya masukkan sendok ini ke dalam gelas. Nah, terus begini kan maksudmu kan? Oh iya. Nah. Terus bagaimana? Lihat nih, sendoknya kan membengkok. Kenapa begitu? Apakah kamu tahu jawabannya? Nah, ini namakan pembiasan. Jadi, pembiasan itu adalah perubahan arah lambat cahaya dari orbit optis kurang rapat atau udara ke optis lebih rapat atau air. Apakah kamu tahu bagaimana proses itu terjadi? Aduh, gimana ya? Saya aja belum ngerti tuh. Oh ya, mungkin kau bisa tuh. Kalau tahu dari tadi sudah saya jawab. Liz, mungkin kamu dapat membantu kita. Oh ya, pasti kakak saya akan membantu. Tunggu sebentar ya di sini ya. Dalam aja, kakak saya udah nunggu tuh di dalam. Apa yang kalian akan tanyakan kepada kakak? Mungkin kakak dapat bantu? Ini kak, saya Iya. dan teman-teman sedang membicarakan tentang pembiasan cahaya. Tapi di antara kami tidak ada yang mengerti apa yang dimaksud dengan pembiasan cahaya itu. Oh begitu. Tapi sebelumnya kakak ingin bertanya, siapa di antara kalian yang dapat menyebutkan sifat-sifat dari cahaya? Cahaya dapat melambat lurus, Kak. Iya, karena itu cahaya akan dapat merambat di ruang hampa. Kemudian apa lagi? Cahaya dapat dipantulkan bila menyentuh dinding. Iya, kemudian apa lagi? Satu lagi, cahaya dapat melentur bila melalui celah sempit. Nah, kalian sudah bisa mengingat semuanya. Tapi ada lagi satu sifat yang lebih penting adalah dapat dibiaskan. Misalnya seperti ini. Coba kalian lihat. Apa yang terjadi pada sendok? Sendok membengkok kak. Iya, sendok membengkok. Kira-kira hal apa yang menyebabkan sendok membengkok? Apa? Ada yang bisa? Ini sih enggak. Nah, begini ya kira-kira jawabannya. Cahaya masuk dari optis yang kurang rapat, yaitu udara, ke arah yang lebih rapat, yaitu air, tepat di atas permukaan air sebagai bidang batas kedua optis tersebut. Cahaya di dalam air dibelokkan atau dibiaskan mendekati garis normal. Bagaimana? Sudah jelas belum? Udah. Nah, kalau begitu kita lanjutkan. Pembiasan itu tidak hanya terjadi di dalam air, tetapi terjadi juga di dalam kaca. Cahaya datang dari udara tegak lurus dengan permukaan kaca. Bagaimana cahaya yang berada di dalam kaca? Jawabnya, cahaya di dalam kaca juga tegak lurus dan keluar dari kaca masuk, udara tetap tegak lurus. Sekarang kita arahkan cahaya dari udara, yaitu optis kurang rapat, tidak tegak lurus. Bagaimana cahaya yang berada di dalam kaca? Jawabnya, cahaya yang berada di dalam kaca nampak membelok dari arah sebenarnya. Ya, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Nih, cahaya A datang dari optis kurang rapat atau udara ke dalam optis yang lebih rapat atau kaca di titik O1. Dan dari titik O1, cahaya dalam kaca dibiaskan mendekati garis normal. Ini berarti cahaya dibelokkan mendekati garis normal. Sedangkan
Yang dimaksud dengan garis normal adalah garis yang ditarik tegak lurus pada titik jatuh cahaya di bidang batas kedua optis tersebut atau pada titik O1. Bila cahaya yang berada di dalam kaca keluar melalui bidang batas kedua optis, cahaya itu dibiaskan menjauhi garis normal atau dari titik O2 diteruskan ke udara mengarah ke titik B. Untuk membuktikan cahaya bias mendekati garis normal dapat diperlihatkan dengan menarik garis perpanjangan cahaya datang di titik O1 diteruskan ke dalam kaca dan garis perpanjangan keluar dari titik O2 diteruskan ke dalam kaca. Apa yang tampak? Oh, di dalam kaca, kedua garis perpanjangan merupakan garis yang sejajar. Nah, adik-adik, dari percobaan ini, ada berapa kali pembiasan cahaya terjadi? Mari kita lihat. Pembiasan terjadi 2 kali, yaitu 1 kali di titik O1 ketika cahaya masuk ke dalam kaca dan cahaya ini dibiaskan mendekati garis normal. Kedua kali di titik O2 ketika cahaya keluar dari kaca dan cahaya ini dibiaskan menjauhi garis normal. Berikut ini kakak jelaskan istilah-istilah yang digunakan sebagai hasil percobaan ini. A. Garis PQRS adalah bidang batas antara dua optis yang berbeda kerapatannya. B. Titik O1 adalah titik pada bidang batas di titik cahaya datang, jatuh. C. Garis AO1 disebut garis cahaya datang pada bidang batas, yaitu cahaya yang berasal dari sumber cahaya A. D. Garis BO1 dan O1C adalah garis normal, yaitu garis yang tegak lurus pada titik datang cahaya. E. Garis O1 O2 disebut garis cahaya bias, yaitu cahaya yang bermula dari titik jatuh atau titik bias bidang batas yang merupakan hasil pembiasan cahaya datang. F. Sudut AO1B disebut sudut datang atau I atau incidence, yaitu sudut yang dibentuk oleh cahaya datang dan garis normal. G. Sudut CO1O2 disebut sudut bias atau R atau refraction, yaitu sudut yang dibentuk oleh cahaya bias dan garis normal. Proses pembiasan cahaya yang kita pelajari ini telah dibuktikan oleh seorang ilmuwan Belanda yang bernama Wilbert Snell van Rooyen dan Wilbert Snellius yang hidup pada tahun 1581 sampai 1626. Snellius dapat menemukan hubungan antara cahaya datang dan cahaya bias. Nah, adik-adik sudah jelas bukan apa yang dimaksud dengan cahaya datang dan cahaya bias. Pada gambar ini, di manakah letak cahaya datang, cahaya bias, dan garis normalnya? Cahaya datang, cahaya bias, dan garis normal terletak pada satu bidang batas. Ya, bagus. Berarti kamu sudah bisa menyebutkan bunyi hukum Snellius pertama. Selanjutnya, bagaimana bunyi hukum Snellius kedua? Mari kakak jelaskan. Pertama, kita letakkan kaca tebal di atas kertas. Buat garis PQRS pada tiap-tiap sudutnya. Tentukan titik O tepat di tengah garis PQ sebagai titik pusat. Melalui titik O,
tarik garis ST tegak lurus PQ. Garis TU ini disebut garis normal. Kemudian buatlah lingkaran dengan titik pusat O sehingga menyentuh titik PQ. Arahkan cahaya datang yaitu AO dari udara dengan sudut 45 derajat terhadap garis tegak lurus UO. Perhatikan, apakah yang adik-adik lihat di sisi RS? Nampak di sisi RS ada cahaya yang keluar dari dalam kaca terus ke udara. Tentukan titik B tepat pada bidang batas SR. Tarik garis dari titik O ke titik B. Garis ini disebut garis cahaya yang dibiaskan. Untuk mengetahui perbandingan antara cahaya datang dan cahaya bias, tarik dari titik A tegak lurus pada bidang batas di titik C. Garis CO disebut proyeksi cahaya datang. Selanjutnya, tarik dari titik B garis tegak lurus pada bidang batas di titik D. Garis DO ini disebut proyeksi cahaya bias. Dari gambar ini dapat dilihat perbandingan antara panjang proyeksi cahaya datang dan panjang proyeksi cahaya bias, dinamakan indeks bias, yang merupakan bilangan tetap dan disimbolkan dengan N. N sama dengan CO bagi DO atau N sama dengan D bagi B. Nah adik-adik, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Dan kemudian hitung berapa besar indeks bias kacanya. Panjang CO atau D adalah 21 mm. Panjang DO atau B adalah 14 mm. Berarti besar indeks biasnya adalah N sama dengan CO bagi DO sama dengan 21 mm bagi 14 mm sama dengan 1,5. Sekarang sudah jelas bagi kalian bahwa indeks bias kaca adalah 1,5. Bilangan ini selalu tetap bila sudut cahaya datang dan sudut cahaya bias diubah. Dengan demikian, dapat kita susun bunyi hukum Snellius. Yang pertama, cahaya datang, cahaya bias, dan garis normal terletak pada bidang datar. Kedua, perbandingan proyeksi cahaya datang dan proyeksi cahaya bias antara dua optis merupakan bilangan tetap. Kak, apakah indeks bias untuk setiap zat itu sama besar? Ya, itu pertanyaan yang baik. Besar indeks bias untuk setiap zat tidak sama, tergantung pada kerapatan yang dimilikinya. Untuk mengetahui besar indeks bias zat, digunakan cakra optik. Coba kalian perhatikan tabel ini. Pembiasan dari udara ke air, indeks biasnya adalah 1,33. Pembiasan dari udara ke es, indeks biasnya adalah 1,31. Pembiasan dari udara ke etanol, indeks biasnya adalah 1,36. Pembiasan dari udara ke ether, indeks biasnya adalah 1,47. Pembiasan dari udara ke intan, indeks biasnya adalah 2,42. Kita telah mempelajari bahwa pembiasan terjadi dua kali, yaitu pertama, pembiasan dari optis yang kurang rapat ke optis yang lebih rapat. Kedua, pembiasan dari optis yang lebih rapat ke optis yang kurang rapat. Yang menjadi pertanyaan, apakah selalu cahaya yang datang dari optis lebih rapat ke optis kurang rapat dibiaskan? Perhatikan gambar berikut. 1. Bila cahaya datang dari air atau DO masuk ke udara dan cahaya biasnya atau
OQ membentuk sudut 90 derajat dengan garis normal, maka cahaya dibiaskan menurut garis perbandingan kedua optis air dan udara. Sudut datang ini dinamakan sudut batas atau I1 atau DON. 2. Bila cahaya datang atau EO dari air masuk ke udara dan cahaya biasnya atau OE membentuk sudut lebih besar dari sudut batas, karenanya tidak ada cahaya yang masuk ke dalam udara. Seluruh berkas cahaya itu dipantulkan sempurna di titik O atau titik datang pada bidang MN. Menurut garis OE, sudut datang ini I1 lebih besar dari sudut datang I dan sudut I1 sama dengan sudut R. Nah, adik-adik, sesuai dengan penjelasan tadi, mungkin kalian pernah melihat dari kejauhan tampak di atas jalan beraspal seolah-olah ada air tergenang. Oh, jadi gitu. Iya. Pasti pernah ngeliat. Iya, Sering. nah seperti itu. Peristiwa semacam ini disebut fata morgana karena pada siang hari matahari menyinari bumi dengan suhu yang sangat tinggi, menyebabkan lapisan udara yang paling dekat dengan jalan yang beraspal menjadi optis kurang rapat bila dibandingkan dengan lapisan udara di atasnya. Dengan demikian, cahaya matahari akan dibiaskan oleh lapisan udara menjauhi garis normal. Selanjutnya, sudut bias bertambah besar dan akhirnya cahaya matahari dipantulkan sempurna. Adik-adik, sekarang mari kita lihat pula pembiasan-pembiasan cahaya yang terjadi dalam prisma dan lensa. Coba perhatikan apa yang kakak pegang ini. Itu prisma, Kak. Nah, sekarang kakak akan jelaskan bagaimana pembiasan pada prisma ini. Pertama, prisma adalah benda yang terbuat dari kaca yang dibatasi oleh 3 bentuk persegi panjang yang sama dan sebangun. Dan pada prisma terdapat juga 2 bentuk segitiga yang sama dan sebangun. Selanjutnya, coba kalian perhatikan dengan baik. Nah, perhatikan bagaimana cahaya yang masuk ke dalam prisma. Ini adalah prisma KLM dan di antara garis KL ditentukan titik B sebagai titik cahaya datang. Dari titik B, tarik garis PQ tegak lurus KL sebagai garis normal. Seberkas cahaya A datang dari udara menuju prisma di titik B. Dari titik B, cahaya di dalam prisma kaca dibiaskan mendekati garis normal sampai di sisi prisma LM di titik C. Dari titik C, cahaya diteruskan ke udara. Bila kita tarik garis RS tegak lurus LM di titik C, maka kita dapat melihat cahaya ini menjauhi garis normal. Selanjutnya, bila dari titik B dan titik C cahaya masuk diperpanjang dapat membentuk sudut. Sudut ini disebut sudut deviasi. Bila sudut cahaya datang atau I1 diperkecil, akan membentuk sudut deviasi yang kecil juga. Sudut deviasi yang kecil ini disebut sudut deviasi minimum. Sekarang kakak akan jelaskan pembiasan pada benda ini. Coba lihat, apa benda ini? Itu lensa, Kak. Ya, lensa ini sering kalian temui di toko-toko kacamata. Kacamata banyak dipakai oleh orang yang tidak dapat membaca dengan normal. Adik-adik, lensa ini adalah cembung. Lensa cembung sering disebut juga lensa positif. Lensa positif adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dari bagian tepinya.
Dan ini adalah lensa cekung. Lensa cekung sering disebut lensa negatif. Lensa negatif adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis dari bagian tepinya. Bagaimana lensa ini dibuat? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Lensa cembung atau lensa cekung pada dasarnya dibuat dari dua bola kaca yang disatukan. Bola kaca A dan bola kaca B. Bila disatukan sehingga berpotongan membentuk lensa cembung atau lensa konveks. Lensa ini sering juga disebut lensa positif. Kaca datar bila padanya dibuat dua buah lingkaran A dan B yang hampir bersentuhan akan membentuk lensa cekung atau konkav. Lensa ini sering juga disebut lensa negatif. Berdasarkan keterangan ini, dapat dikenal 6 jenis lensa, yaitu 1. Lensa bikonveks, 2. Lensa plan konveks, 3. Lensa konkav konveks, 4. Lensa bikonkav, 5. Lensa plan konkav, dan 6. Lensa konveks konkav. Bagaimana sifat yang dimiliki lensa-lensa ini? Mari kita perhatikan percobaan ini. Arahkan seberkas cahaya yang sejajar sumbu utama pada sebuah lensa cembung. Bagaimana jalan cahaya yang sejajar itu? Cahaya ini nampak dibiaskan mengumpul di satu titik. Bila di titik ini diletakkan kertas yang lembut, tampak kertas itu terbakar di titik itu. Nah, titik ini dinamakan titik api lensa atau titik fokus. Dan titik masuknya cahaya di dalam lensa disebut titik pusat lensa. Sedangkan jarak antara titik pusat lensa ke titik api dinamakan jarak titik api. Adik-adik, bila posisi lensa dibalik dan dilakukan seperti kegiatan tadi, maka dapat membentuk titik api pula. Jadi, untuk lensa dapat membentuk dua titik api, yaitu titik api utama dan titik api tidak utama. Mengapa? Perhatikan gambar ini. Cahaya datang dari arah kiri lensa. Titik api utamanya adalah F1 atau datang dari sebelah kanan lensa. Sebaliknya, bila cahaya datang dari arah kanan, titik api utamanya adalah F1 di sebelah kiri lensa. Untuk lebih mudah melihat apa sebenarnya yang terjadi di dalam lensa dan setelah keluar lensa, ada baiknya dari seberkas cahaya yang datang pada lensa itu diambil 3 garis cahaya saja. 3 garis cahaya itu adalah 1. Garis cahaya yang datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju titik api. 2. Garis cahaya yang datang melalui titik api utama dibiaskan sejajar sumbu utama. 3. Garis cahaya yang datang melalui titik pusat optis lensa tidak dibiaskan, melainkan berjalan lurus keluar dari lensa. Nah, bagaimana pula cahaya itu datang masuk ke lensa cekung? Untuk itu, perhatikan percobaan berikut ini. Cahaya yang datang sejajar sumbu utama menuju lensa, di dalam lensa dibiaskan mendekati garis normal. Garis normal adalah yang ditarik dari titik pusat bola ke titik jatuh cahaya, keluar dari lensa dibiaskan menjauhi garis normal. Selanjutnya, bila ditarik garis perpanjangan, cahaya bias itu akan berkumpul di satu titik api maya. Mengapa disebut titik api maya? Karena cahaya berkumpul di satu titik api sepihak dengan cahaya datang. Titik api ini tidak nampak atau maya. Seperti pada lensa cembung, kita dapat pula mengambil 3 garis cahaya dari seberkas cahaya yang datang pada lensa cekung, yaitu 1. Garis cahaya yang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik api utama. 2.
garis cahaya yang datang seolah-olah menuju titik api utama keluar dari lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. 3. Garis cahaya yang datang melalui titik pusat lensa keluar tidak dibiaskan, melainkan merambat lurus. Dari keterangan bentuk cahaya datang pada lensa cembung maupun lensa cekung, selanjutnya perhatikan percobaan berikut ini. Letakkan lensa cembung di antara layar dan lilin. Lilin ini adalah sumber cahaya. Layar digunakan untuk menangkap bayangan. Jarak lensa ke sumber cahaya lebih besar dari jarak titik api ke lensa. Perhatikan bayangan pada layar. Dengan cara menggeser-geser jarak layar ke lensa, bagaimanakah sifat bayangannya? Bayangan pada layar tampak nyata, lebih besar dari bendanya, dan terbalik. Mengapa? Dari percobaan ini, silakan adik-adik menggambar jalannya berkas cahaya itu. Ambillah 2 garis cahaya utama yang telah diajarkan. Cahaya lilin datang pada lensa cembung sejajar sumbu utama, kemudian keluar dari lensa, dibiaskan melalui titik api. Cahaya yang masuk melalui titik pusat lensa tidak dibiaskan, melainkan diteruskan lurus, sehingga terdapat bayangan benda tegak lurus sumbu utama yang sifatnya nyata, diperbesar, dan terbalik. Nah adik-adik, kalian sudah mendapatkan penjelasan dari kakak. Selanjutnya, silakan kalian berlatih untuk melukiskan bayangan benda yang diletakkan lensa cekung dengan menggunakan 2 garis cahaya utama yang telah dijelaskan kakak tadi. Baik Kak, saya akan coba untuk menggambarkan. Ini ya Kak, Ya, bagaimana sifatnya? sifat bayangannya semu, tegak, dan lebih kecil dari bendanya. Bagaimana? Cukup jelas semua apa yang telah kakak terangkan. Pembiasan pada suatu optis terjadi 2 kali. 1. Pembiasan cahaya dari optis kurang rapat ke optis yang lebih rapat, membentuk pembiasan yang mendekati garis normal. 2. Pembiasan cahaya dari optis lebih rapat ke optis kurang rapat, membentuk pembiasan menjauhi garis normal. Bunyi hukum Snellius adalah 1. Cahaya datang, cahaya bias, dan garis normal terletak pada bidang datar. 2. Perbandingan proyeksi cahaya datang dan proyeksi cahaya bias pada bidang batas antara 2 optis merupakan bilangan tetap. Pada pembiasan cahaya dari optis yang lebih rapat ke optis yang kurang rapat dipantulkan sempurna. Pembiasan pada prisma terjadi 2 kali. 1. Pembiasan di dalam prisma adalah pembiasan yang mendekati garis normal. 2. Pembiasan di luar prisma adalah pembiasan yang menjauhi garis normal. Pembiasan pada lensa tergantung dengan bentuk lensanya. Pada lensa cembung atau lensa positif, cahaya datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan membentuk cahaya yang mengumpul. Pada lensa cekung atau lensa negatif, cahaya datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan membentuk cahaya menyebar.